Komisi Pemilihan Umum menggelar deklarasi kampanye damai. Deklarasi ini merupakan bagian dari tahapan pemilu 2024, memastikan aturan dilaksanakan oleh semua pihak. Lalu bagaimana agar penandatanganan pernyataan dalam deklarasi pemilu damai ini bukan hanya sekedar seremonial belaka. Kita akan bahas lebih lanjut bersama juru bicara Timnas Amin, Wibi Andrino, dan analis politik Dimas Oki Nugroho. Selamat sore, Bang Wibi dan juga Mas Dimas. Selamat sore. Selamat sore. Oke. Sehat-sehat semuanya. Saya ingin ke Bang Wibi. Bang Wibi, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan memiliki kerisauan bahwa adanya penurunan kepercayaan rakyat di deklarasi pemilu damai 2024 ini, di mana narasi netralitas hingga kekhawatiran kecurangan. Lalu mengapa Capres Anies ini menyampaikan kerisauannya ini? Pertama dari kita, pasangan Pak Anies dan Muhaimin Iskandar, kita penuh dengan optimisme bahwa pemilu akan berlangsung jujur, adil, dan damai. Tetapi apa yang menjadi kerisauan kita adalah perbincangan yang hari ini masif di tengah-tengah masyarakat terkait dengan adanya netralitas yang diragukan, baik dari segi struktural maupun operasional. Dan ini sangat amat ramai sekali diperbincangkan, dan mungkin kalau ini sebagai catatan, dari pemilu yang kita alami yang lalu-lalu, ini adalah perbincangan yang paling banyak dibicarakan tentang netralitas daripada pemerintah maupun penyelenggara. Dan apa yang menjadi esensi itu semua, tentunya ini akan menjadi suatu komitmen daripada penyelenggara untuk membuktikan bahwa dalam pemilu yang akan datang nanti, apakah pemilu itu bisa berlangsung dengan jujur, adil, dan ini akan dirasakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia. Makanya dari tadi disampaikan oleh calon wakil presiden kita, Bapak Muhaimin Iskandar, jangan sampai kita kembali lagi ke titik nol. Karena ini akan kemunduran yang akan dirasakan oleh seluruh bangsa Indonesia, rakyat Indonesia, bahwa pemilu mundur ke belakang. Bahwa kemajuan yang kita harapkan itu akan sia-sia dengan adanya kecurangan-kecurangan. Terutama dalam esensi kita deklarasi damai pemilu di 2024 itu adalah perdamaian adalah hak asasi manusia yang kodrati dimiliki oleh kita semua. Dan kita harus jaga. Jadi sekiranya hak dasar itu yang harus kita dalami bahwa besok pemilu 2024 harus berlangsung dengan jujur dan adil. Oke, Mas Dimas, ada kerisauan dari Capres nomor urut 1 bahwa adanya penurunan kepercayaan rakyat di deklarasi pemilu damai, di mana narasi netralitas hingga kekhawatiran kecurangan. Menurut Anda wajar tidak sih ada kerisauan ini sebetulnya? Ya wajar ya, karena sejak awal tendensi untuk bagaimana menggunakan instrumen-instrumen politik ya secara formal, dalam hari ini instrumen-instrumen negara ya sebenarnya, itu juga cukup terpampang dan kecenderungan ya saya katakan, dan sesungguhnya bukan lagi bicara bukan lagi laten, tapi sudah cukup manifest. Pertama, bagaimana kita ingat ada salah satu paslon yang kemudian mencoba untuk menggunakan instrumen hukum ya, tapi ini juga sesungguhnya justru menabrak, memanipulasi dan mengakali ya, bagaimana supaya hukum itu menguntungkan, dalam ini Mahkamah Konstitusi peristiwa yang beberapa waktu lalu. Lalu yang kedua, kemudian juga ada perangkat desa yang dikumpulkan, dan ini juga sesungguhnya membuat masyarakat itu juga akhirnya menjadi khawatir dan wajar mencurigai, apalagi ada seruan-seruan menang satu putaran. Nah ini juga harus kita lihat bahwa ada kehendak, keinginan besar untuk bisa memenangkan secara segera. Saya pikir ini harus kita pertanyakan, karena dalam konteks arsitektur elektabilitas dan kalau secara antropologi politik basis-basis suara itu justru pasangan yang kita khawatirkan untuk justru melakukan kecurangan itu justru tidak memiliki justifikasi atau basis antropologi sosial politik yang kuat. Ya kalau kita lihat kan basisnya sekarang justru kalau pemilu itu kan berdasarkan basis elektoral yang memang jelas. Hari-hari ini kita perhatikan ya justru itu bisa membawa sesuatu pertanyaan besar dan kecurigaan besar di situ, yang itu harus kita awasi secara bersama. Iya. Menjaga dan mengawasinya secara bersama, terutama dari sisi penyelenggara pemilunya. Nah, dalam hal ini saya ingin ke Bang Wibi. Idealnya kan wasit itu bersikap independen dan berani ya menegakkan aturannya. Kalau melihat dari penyelenggara pemilu saat ini, khususnya Bawaslu yang akan meniup peluit gitu ya jika ada pelanggaran dan juga berani menegakkan aturannya, apakah Anda optimis akan bertindak tegas demikian?
Sampai dengan detik ini kami dari Timnas Amin penuh dengan optimisme bahwasanya pemilu 2024 akan berlangsung jujur, adil. Kita optimis, kita yakin, kita percaya. Asumsi maupun pembicaraan yang ramai di luar sana kita abaikan hari ini, detik ini. Tetapi bila mana ketika besok tanggal 28 start kick off itu berlangsung, ternyata ada keberpihakan, ada ketidakadilan, ada kecurangan-kecurangan masif yang dibiarkan oleh wasit maupun penyelenggara dan lain-lain, ini menjadi sesuatu yang kita tidak bisa lagi menafikan. Dan harapan kita itu tidak terjadi. Karena kami yakin bila mana ini berlangsung fair, bahwa pasangan nomor 1 adalah pemenang daripada pemilu. Oke, saya ingin kembali ke Mas Dimas. Mas Dimas, bentuk pengawasan yang efektif seperti apakah idealnya bagi penyelenggara pemilu untuk menegakkan aturannya, terlebih tantangan dalam pemilu 2024 ini kan tentu akan kompleks begitu ya, di mana nanti dikhawatirkan adanya kampanye hitam, politik uang dan sebagainya. Penegakan hukumnya akan seperti apa? Harusnya bisa seberani apa juga Bawaslu misalnya untuk menegakkan hukumnya? Pertama-tama para penyelenggara pemilu ini baik dari KPU, Bawaslu dari tingkat nasional maupun daerah, itu menurut saya juga mestinya kan ada deklarasi damai ya. Tapi juga KPU dan Bawaslu pusat maupun daerah itu juga sesungguhnya harus mendeklarasikan dirinya, punya komitmen besar ya, kalau bisa bersumpah secara agama dan itu disaksikan oleh publik bahwa mereka tidak akan melakukan pengkhianatan konstitusi, tidak akan melakukan pengkhianatan terhadap kepercayaan dan mandat dari rakyat untuk menyelenggarakan pemilu. Menurut saya itu juga satu hal atau gestur yang hari-hari ini itu wajib ditunjukkan oleh para penyelenggara pemilu jika mereka cukup sensitif ya dengan situasi sekarang gitu, di mana rakyat sesungguhnya sedang melotot nih menyaksikan pemilu di mana ada salah satu kandidat yang mana ya katakanlah pasangan urut 2 antara lain yang ada di situ calon wakil presidennya dari putra dari Pak Jokowi sendiri. Nah ini juga menjadi concern utama dari civil society ya. Lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana civil society, masyarakat sipil dilibatkan, kampus dilibatkan, intelektual dilibatkan. Itu lalu kemudian orang bersama-sama untuk betul-betul ikut bisa bersuara dan langsung punya connection kepada penyelenggara pemilu untuk didengar dan di follow up. Termasuk juga adalah aparat kepolisian. Aparat kepolisian ini kan dipercaya oleh rakyat. Gitu. Mereka adalah alat negara, ya kan, untuk sesungguhnya harus netral. Gitu. Tidak bisa ada abu-abu di sana, tidak ada kecurigaan di sana bahwa mereka kemudian akan bertendensi berpihak kepada satu kandidat. Ya, semua aparat diharapkan netral, terlebih penyelenggara pemilunya. Tapi kemudian begini, ada kekhawatiran munculnya narasi satu putaran yang digaungkan gitu ya, bahkan dikhawatirkan adanya lembaga-lembaga survei yang berusaha untuk menggiring opini publik agar itu bisa tercapai. Tapi kalau menurut Mas Dimas, seberapa pengaruh upaya untuk menggiring opini publik ini bisa benar-benar akan terjadi atau dapat berdampak betul kepada elektoralnya? Oke. Ini kan propaganda ya, kita kadang-kadang juga ya gimana, artinya kita bisa melihat bahwa pesan-pesan yang namanya dalam konteks politik hari ini setiap orang itu mencoba untuk menjadi corong politik ya, alat propaganda itu biasa dengan menggunakan berbagai justifikasi. Tapi hukum besi politik adalah bagaimana sesungguhnya suara rakyat adalah suara Tuhan. Jadi bagaimana sesungguhnya suara-suara yang sesungguhnya bisa jadi gagal teridentifikasi, bagaimana semangat zaman itu di bawah itu betul-betul terasa bahwa mungkin mereka tidak ingin lagi praktek-praktek politik yang selama ini berjalan, mungkin mereka ingin perubahan, mungkin mereka ingin sesuatu yang mungkin lebih bisa mereka andalkan dalam konteks keteladanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi itu suara-suara yang menurut saya juga sangat sangat kuat di masyarakat. Saya pikir itu tidak bisa diabaikan begitu saja. Bahwa hari ini mungkin banyak suara-suara diam atau katakanlah mungkin di survei ya mereka tidak menunjukkan perilaku politik yang sebenarnya. Kita lihat mungkin dalam beberapa case hasil-hasil survei justru undecided voters, TTTJ tidak tahu tidak jawab masih cukup tinggi, relatif tinggi ya. Itu artinya memberikan, kalau dalam sosioantropologi kita harus lihat teks dan konteksnya. Kenapa mereka kemudian tidak begitu berkenan untuk terbuka menjawab pilihan-pilihan mereka atau justru mereka berbohong.
terkait dengan pilihan-pilihan mereka jika didatangi oleh lembaga-lembaga survei. Tapi menurut saya adalah yang terpenting, kita harus melihat sentimen besar bahwa hari ini terjadi suasana kebatinan masyarakat ya, terjadi keresahan, rasa terusik keadilan masyarakat terkait dengan situasi yang berkembang sekarang. Dan saya pikir ini menjadi momentum besar untuk kita melihat sebenarnya semangat zaman ini dalam pemilu 2024 khususnya Pilpres 2024 itu akan seperti apa gitu. Saya pikir ini momentum yang harusnya bisa dimanfaatkan oleh kandidat-kandidat yang memang menginginkan sebuah perubahan politik yang sejati ya, yang artinya yang positif untuk bangsa dan negara serta rakyat secara luas. Oke, saya ke Bang Wibi terakhir. Bang Wibi, ini kan dikhawatirkan pollster mendadak menjadi konsultan politik gitu ya. Mereka dikhawatirkan memihak pada siapa yang bayar bukan pada yang benar. Nah, bagaimana bisa mengantisipasi dari masing-masing pasangan calon, terutama ini dari jubir pasangan Amin gitu ya, bahwa adanya lembaga survei yang menggiring opini, terlebih juga misalnya ada kandidat yang berusaha untuk menggiring narasi satu putaran. Bagaimana mengantisipasi hal ini? Kami ini jubir-jubir Pak Anies dan Pak Muhaimin ini briefnya satu, sampaikan kebenaran. Kita tidak boleh melakukan propaganda kotor, hoax dan lain-lain. Apa yang ada sampaikan, karena semangat yang kita bawa adalah perubahan dari kepura-puraan menjadi kejujuran. Jadi kalau kita bermain role yang dulu, yang kemarin berlangsung, sampodo wae kalau kata orang Jawa. Nah, inilah perubahan yang kita bawa juga adalah semangat kebahagiaan, harapan, bukan ketakutan bahwa besok itu akan menjadi suatu apa dan apa gitu. Nah, Pak Anies dan Pak Muhaimin membawa politik yang riang gembira kepada masyarakat Indonesia bahwa besok tanggal 14 Februari akan terpilih elected ya, bahwa inilah presiden dan wakil presiden pembawa harapan yang selama ini yang ditunggu-tunggu. Jadi hari ini bahwasanya penggiringan opini mau itu satu putaran, yang satu putaran itu Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, insya Allah, amin. Dan mungkin survei-survei yang hari ini berlangsung, kita lihat nanti perkembangannya pada saat masa kampanye berlangsung, dan juga pada tanggal 14 Februari nanti hasil akhir akan jelas bahwa hari ini dukungan dari masyarakat itu tidak bisa lagi kita tahan untuk akan adanya perubahan yang lebih baik. Itu saja. Terima kasih Bang Wibi, kemudian juga Mas Dimas atas diskusi kita di Metro hari ini. Sekarang saya harus selesaikan diskusinya karena durasi kita terbatas. Kita harus ikuti pernyataan pers berikut ini. Bersifat adil, kalau nggak adil pecah, kalau pecah pemilu bukan integrasi bangsa. Untuk kampanye terbuka besok program apa yang akan disampaikan terlebih dahulu? Ya semuanya. Kalau soal program semua, tapi yang paling penting adalah apa yang dipesankan tadi oleh Pak Jaya Suprana, bahwa pada saat ini ada pembicaraan yang sangat luas tentang apakah pemilu dan pilpres dijalankan dengan penuh netralitas. Apakah pemilu dan pilpres bisa bebas dari intervensi. Pertanyaan-pertanyaan itu tidak dijawab dengan membubuhkan tanda tangan pada fakta integritas, tapi dijawab dengan membuktikan apa yang ditandatangan di fakta integritas terlaksana di lapangan. Di dalam mulai fase persiapan sampai pelaksanaan nanti. Itu ditandai dengan apa? Tidak adanya hambatan bagi caleg, bagi capres dimanapun juga. Tidak ada sikap-sikap fakta integritas antara pejabat sementara dengan badan apapun juga. Jadi itu dibuktikan dengan langkah nyata. Nah, kita yakin kalau pemilu berintegritas, pilpres jujur, maka hasilnya akan menghasilkan pemerintahan yang efektif, pemerintahan yang kuat, gitu ya. Ya memang harusnya begitu. Nanti dikabarin, ya. Makasih ya.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.